Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Titik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas prediksi pas matematika bagian pertama. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal yang pertama. Negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 itu sama dengan bagaimana untuk bentuk pangkatnya. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Bentuk umum A pangkat N itu adalah sama dengan A, kita kalikan A, kita kalikan A, kita kalikan A dan seterusnya sampai sebanyak N kali. Jadi kalau negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 itu sama dengan negatif 3 sebagai bilangan pokoknya. Untuk pangkatnya kita hitung berapa kali bilangan pokoknya itu dikalikan dirinya sendiri. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali sehingga menjadi negatif 3 pangkat 5. Paham ya anak-anak? Lanjut. Soal kedua. Hitunglah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. 4 pangkat 3 itu berarti sama dengan 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Hitung. Berapa nih ya? Sama dengan 64. Kemudian 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kalikan 5. Hitung. Hasilnya adalah 25. Sehingga 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 itu sama dengan 64 ditambah 25 sama dengan 89. Gampang kan? Iya. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Tentukan nilai dari 27 pangkat 2/3. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. 27 pangkat 2/3 itu berarti sama dengan 27-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 27 itu bisa ditulis 3 dikali 3 dikali 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan 2/3. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya? Ada, yaitu 3 dengan 3. Sehingga didapatkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan 3. Sama dengan 9. Gampang. Lanjut ya. Soal berikutnya. Soal 4. Tentukan nilai dari 2 pangkat 11/3 dibagi dengan 2 pangkat 5/3. Kita hitung bersama-sama ya nak ya. 2 pangkat 11/3 dibagi 2 pangkat 5/3. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita tinggal memperhatikan pangkatnya saja. Pangkatnya itu 11/3 dengan 5/3. Penyebutnya sudah sama, sehingga kita tinggal mengurangi saja. 11 dikurangi 5 dibagi 3. Sama dengan 2 pangkat 6/3. 6/3 itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 berapa ya? 4.
Selesai sudah. Gampang kan? Lanjut ya. Soal yang kelima. Hasil 2 pangkat negatif 4 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pangkat negatif ini kita buat dulu menjadi pangkat positif. Kalau bilangan pokok kemudian bilangan pokoknya itu bilangan bulat, kemudian pangkatnya negatif, maka agar positif itu menjadi pecahan. Coba kalian perhatikan ya, masih ingat toh? 2 pangkat negatif 4 itu berarti sama dengan 1/2 pangkat 4. Nah, kalian perhatikan ini pangkatnya negatif, tetapi di sini menjadi pangkatnya adalah positif. Sehingga ini sama dengan 1/2 dikalikan 1/2 dikalikan 1/2 dikalikan lagi 1/2. Hitung berapa ya? 1/16. Jadi hasil 2 pangkat negatif 4 itu adalah 1/16. Soal 6. Tentukan nilai dari akar 75 dikalikan akar 27. Gimana nih ya caranya ya? Kita hitung bersama-sama. Akar 75 dikalikan akar 27 itu adalah sama dengan akar 3 dikalikan 25. Betul ya, 75 kan sama dengan 3 dikali 25 ya. Kemudian akar 27 itu sama dengan akar 3 dikalikan 9. Nah, kita masing-masing tarik akarnya. Akar 3 dikalikan 25 itu adalah akar 3 dikalikan akar 25 dikalikan untuk akar 3 kalikan 9 itu sama dengan akar 3 dikalikan akar 9. Akar 25-nya adalah 5, akar 3 dikali akar 9-nya adalah 3, akar 3. 5 kali 3, 15, akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3, sehingga ini sama dengan 15 kali 3. Berapa ya? 45. Lanjut ya. Soal 7. Tentukan nilai dari 10 dibagi akar 5. Caranya mengerjakan bagaimana ya? Coba perhatikan baik-baik. 10 dibagi akar 5 itu nanti kita akan kalikan dengan akar 5 dibagi akar 5. Akar 5 dibagi akar 5 itu adalah 1 ya, sehingga tidak merubah hasil kalau dikalikan akar 5 dibagi akar 5. Nah, ini sama dengan 10 akar 5. Kemudian kalau akar 5 dikalikan akar 5 hasilnya adalah 5. 10 dibagi 5 berapa ya? 10 dibagi 5 adalah hasilnya sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 8. Tentukan nilai dari 4 dibagi 2 dikurangi akar 3. Bagaimana cara mengerjakannya? 4 dibagi 2 dikurangi akar 3 itu kita kalikan dengan 2 ditambah akar 3 dibagi 2 ditambah akar 3. Jadi 2 ditambah akar 3 itu adalah bentuk sekawan dari 2 dikurangi akar 3. 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. 4 dikalikan akar 3 hasilnya adalah 4 akar 3. Kemudian 2 dikurangi akar 3 dikalikan 2 ditambah akar 3. 2 dikalikan 2 adalah 4. Akar 3 dikalikan akar 3 adalah
3. Jadi 4 dikurangi 3. 8 ditambah 4 akar 3 dibagi 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 4 akar 3. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 9. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x ditambah 15 sama dengan 0. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 8x ditambah 15 sama dengan 0, kita cari dua bilangan yang merupakan faktor 15. Bilangan itu jika dikalikan ketemu 15 dan jika dijumlah atau dikurangi ketemu negatif 8. Nah, 15 itu adalah sama dengan 1 dikalikan 15. Dijumlahkan 1 tambah 15 ketemu 16. Kemudian kalau 15 dikurangi 1 ketemu sama dengan 14. Berarti tidak ada yang memenuhi. Kemudian 15 itu adalah 5 kali 3, betul ya? Kita mau dapatkan negatif 8, kalau untuk ketemu dengan negatif 8, negatif 5 ditambah negatif 3, ketemunya adalah negatif 8. Sudah memenuhi. Jadi, kita ambil untuk persamaan kuadrat x kuadrat min 8x ditambah 15 sama dengan 0, kita faktorkannya adalah x dikurangi 3 dikalikan x dikurangi 5. Kita dapatkan x1 dikurangi 3 sama dengan 0, kemudian x2 dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x1 adalah 3 atau x2 adalah 5. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan 5. Gampang kan? Oke, lanjut ya. Soal 10. Tentukan hasil jumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 10x ditambah 5 sama dengan 0. Untuk menentukan hasil jumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 10x ditambah 5 ini, kita tidak perlu mencari akar-akarnya terlebih dahulu, tidak masalah. Tapi kita gunakan rumus, yaitu x1 ditambah x2 itu adalah negatif b per a. Untuk x kuadrat min 10x ditambah 5 sama dengan 0, a-nya adalah 1, yaitu a itu adalah bilangan dari x kuadrat, atau a adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b adalah negatif 10, koefisien dari x, c-nya adalah 5. Tapi kita tidak memerlukan c, hanya membutuhkan a dan b saja. Sehingga untuk x1 ditambah x2, rumusnya adalah min b per a, berarti sama dengan min dalam kurung min 10 dibagi a-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi 1 sama dengan 10. Gampang kan? Iya, gampang banget. Thanks for learning with me. Kita sudah selesai. Tinggal kalian ulangin lagi pelajarannya agar kalian lebih menguasai lagi. Jangan lupa ya, klik video-video di samping-samping ini karena di sana ada banyak cara praktis yang akan berguna untuk kalian. Selamat belajar, sampai jumpa lagi di video
berikutnya, di prediksi berikutnya. Bye-bye.